ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa nabiyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala hawla wala quwwata illa billah. Alhamdulillah, pada hari Minggu di malam Senin pada pertemuan yang keempat di bulan Ramadan, tepatnya tanggal 16 April tahun 2023 atau tanggal 26 malam 26 Ramadan 1444 Hijriah. Alhamdulillah, Masya Allah, la quwwata illa billah. Semoga senantiasa Allah Subhanahu wa taala menjaga memelihara iman Islam kita sampai wafat dalam keadaan husnul khatimah. Dan segala hajat-hajat kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, panjang umur dalam sehat afiat, dalam nikmat Allah Subhanahu wa taala, dalam taat bakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wa intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dilalata ala khair ittiba'a wa lillahi wa mardatihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Ya Rasulullah, salamun alaika wa daraji. Ya Rasulullah, salamun alaika ya Rafi asyani wa daraji. Ya Rasulullah, salamun alaika ya Rafi asyani wa daraji. Allahumma sholli wa sallim. Alhamdulillah, tadi kita khatam Al-Quran di dalam sholat tarawih. Khatam Quran itu bisa dilakukan di dalam sholat kita sehari-hari pun bisa. Karena khatam atau menghatam Al-Quran itu paling afdol di dalam sholat. Paling afdol kalau hafal Quran. Kalau nggak hafal boleh ditaruh, asal nggak mengganggu dari gerakan-gerakan kita. Kalau dipakai layar, sholat 5 waktu misalnya, ya kalau yang nggak ngantor ya, kalau ngantor sih dipecat. Ya 5 waktu berarti 6 juz. Ya, satu sholat 6, tinggal dibagi-bagi aja. Di dalam Al-Quran itu ada sepertiga, ada nisib, ada seperempat, ada itu tulisannya. Ya, mungkin nanti nggak ngerti di situ. Ada sulus, ada rubuh, ada nisib. Itu bisa kita tahu. Oh, udah setengah kita baca dari 1 juz Al-Quran. Ya. Nah, kemudian secara globalnya Al-Quran ada di tengahnya itu di surah Al-Kahfi, ada di seperempat, semuanya diatur. Nah, Rasul begitu hatamnya. Cuma di sholat sunnah. Kenapa? Karena kalau sholat wajib kesian kalau berjamaah. Oleh karena itu para habaib atau para guru-guru, para ulama ngajikan hatam Quran udah dibacaan terakhir. Tapi kalau inti kuat dari awal, kalau di Hadramut dari awal, ya nggak baca yang seperti kita dari awal baca surah Al-Baqarah sampai selesai. Nah itu paling afdol. Kalau kita nggak bisa menghatamkan Quran di dalam sholat, maka di luar sholat, apalagi dengan memakai wudhu. Nah, dengan mengajak orang-orang hatam Quran, misalnya nih inti bisa hatam Quran, udah di akhirnya mau dibiasa ulama bacanya dari dari wadduha, ya kalau di tahlil tuh, makanya baru Allahu Akbar karena ada lanjutannya.
Walaili, atau ente dari Al-Hakumut boleh, atau ente mau ngajak orang di rumah ente tahlil bacanya dari juz amma, dari amma yatasaalun boleh, cuma ntar orang pada kabur kelamaan. Jadi itu ketika mengajak orang dalam kebaikan yang dia punya yang simpel aja. Kenapa? Karena ketika ente menghatamkan Quran, ente ajak keluarga ente duduk, ya masalah dari Al-Hakumut bareng-bareng, maka orang yang hadir dia sebenarnya nggak hatam Quran dapat pahala. Paham nggak? Seperti ini tadi kita udah sembahyang nih, ya aneh yang menghatam Al-Quran, ya memang aneh hatamkan bukan ikut-ikutan. Kalau ngikut-ikutan, Bib, antum bikin hatam Quran? Belum, gue baru Al-Baqarah, itu sih ngikut-ikutan. Aneh memang hatamkan. Nah, ada pun yang menghatamkan nanti imamnya siapa aja, yang penting aneh yang hatam. Atau diantara kalian juga ikut hatam, dapat pahalanya. Habib, saya baru 2 juz, dapat pahalanya. Habib, saya selama Ramadan belum baca Quran, dapat gak pahalanya? Dapat pahalanya. Lihat Islam, ketika orang ada kelebihannya, dia mengajak orang yang tidak punya kelebihan. Itu Islam begitu. Paham di sini? Islam begitu caranya. Jadi kan enakan lu dari gua jadinya. Gua yang capek-capek, lu juga dapat pahalanya. Kan begitu ya? Tapi Islam nggak begitu. Yang dikasih kelebihan mengajak, ia nggak punya kelebihan, tahu diri, ikut. Kan ada yang sombong, bah ngapain? Udah kagak baca Quran, pakai sombong lagi sama gua. Paham ya? Pakai sombong sama orang yang hatamkan Quran. Pahami dulu nih. Begitulah Allah Subhanahu wa taala menciptakan para hambanya. Ada iblis, ada malaikat. Setelah itu diciptakanlah yang namanya manusia. Ingat, Allah sebagai Tuhan punya hak prerogatif, namanya gitu ya. Hak yang nggak bisa diganggu-gugat, terserah Allah. Ente mau protes sama Allah, itu yang dilakukan kepada Nabi Adam yang Allah memuliakan. Laqad karamna Bani Adam. Dalam Al-Quran, kami telah muliakan bangsa Adam. Artinya kita nih. Jadi lebih mulia daripada malaikat dan iblis. Padahal iblis sebelumnya yang taat kepada Allah. Malaikat begitu. Tapi iblis nggak mau. Paham nggak? Padahal hak prerogatif Allah, ikutin aja kata-kata Allah. Sebab kalau dia ikutin kata Allah, akan mulia juga. Sebab Nabi Adam itu hak Allah. Kemudian dari manusia, Allah ciptakan lagi berkelas-kelas. Itu hak Allah. Siapa? Paling mulia para anbiya. Apa kita bukan Nabi protes? Oh, ngapain ikutan Nabi? Enggak, justru ikut Nabi akan dapat keberkahannya. Sama seperti tadi baca Quran. Inti yang nggak hatam Quran ikut. Ini kagak kan sombong. Ngapain gue ikut? Lu sialan jadinya. Ya, hati-hati dengan proyek atau perkataan yang dibilang sama rata sama rasa. Itu produk komunis. Islam nggak ngajarin begitu. Ya, inti dikasih kedudukan, kan semua dari Allah. Kedudukan apa? Jabatan yang tinggi. Kemudian yang di bawah ikutin dengerin, kan dapat gaji yang enak. Ini nggak mau, sombong. Kan lucu. Hasad namanya, dengki. Nah, begitu juga ketika dilahirkan inti menjadi orang kaya. Ada yang dilahirkan dari orang miskin. Apakah yang miskin jadi benci sama orang kaya? Enggak begitu. Nanti semua ada efeknya. Yang kaya nanti harus bersikap apa? Ini yang kita akan belajar tentang sifat dermawan, bakhil, pelit, dan bagaimana orang-orang yang miskin. Semua ada jalannya dalam Islam. Inilah keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi samaratakan. Contoh tuh para nabi, dari nabi-nabi yang begitu banyak nggak terhitung jumlahnya, ya perkataan yang lemahnya kila dikatakan 124.000 nabi, itu lemah, padahal lebih dari itu jumlahnya, nggak ada yang mengetahui, hanya Allah. Nabi-nabi nih, kemudian terpilih dari nabi yang paling tinggi Rasul. Dari Rasul ada 25 yang wajib kita orang Islam kenal. Kemudian ada lagi, diproyek lagi sama Allah, namanya ulul azmi. Itu semua ada dalam Al-Quran. Karena lebih besar dia punya tantangan dalam dakwah. Kemudian siapa? Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pemimpinnya. Allah yang tentukan. Nabi Muhammad SAW. Apakah Nabi Adam cemburu? Kemudian dengki, hasad. Gue yang dakwah pertama. Nabi Nuh yang 950 tahun. Yang selama di lautan terombang-ambing belum dibenci 950 tahun, cuma pengikutnya cuma nggak lebih dari 100.
Kemudian bisa protes sama Allah? Enggak. Paham ya? Enggak, malah mau jadi umat Nabi Muhammad. Bukan mau jadi nabi lagi, mau jadi umat Nabi Muhammad SAW. Paham di sini? Itu Allah punya aturan. Kemudian Al-Quran diturunin sama Allah. Bukan dengan bahasa yang lain. Baik bahasa Indonesia, bahasa Sunda, bahasa Betawi, bahasa Inggris, tidak. Tapi dengan bahasa Arab. Apakah yang bukan orang Arab marah, kemudian ganti-ganti? Hati-hati itu. Makanya proyek pertama, bencikan dulu dengan bangsa Arab. Tuh, nanti naik, baru ke habaibnya. Sampai inti dihilangkan dari agama inti Islam. Paham ya? Itu udah terjadi. Habaib mau dijelekin begini, suruh pulang ke Yaman, suruh ini. Hati-hati sekarang. Ya, emang kita darah mana? Darah bangsa Indonesia dari zaman dulu. Ini bumi Allah Ta'ala, dimanapun kalian bertempat, nggak ada pribumi, nggak ada pendatang. Bumi Allah sama-sama bertauhid, beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, hati-hati. Ya, jangan. Bahasa Arab sudah di semuanya Al-Quran, semuanya Al-Quran. Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengatakan ini kalau kitab akhlak juz 4 aja dulu dah. Ini kitab akhlak, nanti insya Allah kita bahas ini juz 4 kitab akhlak. Mungkin kitab akhlak ya di bagian kitab akhlak. Baru kitab yang ketiga. Makanya yang nggak bisa hadir, nggak ngikut Anda di mana pengajian, ikutin streamingnya, ikutin pengajian. Kalau bisa emang sih streaming setiap ini, cuma belum bisa. Ini masih secara pribadi, ya masih sendirian. Kalau ada timnya, pakai komputer, pakai apa, itu bisa ikutin. Mungkin tuh saking baiknya masih Anda, ya inti nggak bisa ikutin pengajian Anda tiap malam minggu, tiap misalnya Sabtu di sini nggak bisa, tapi inti dapat semua. Makanya paling kagak minimal di pengajian bulanan. Kenapa? Karena Anda mau lebih bahas kepada yang terjadi pada saat ini, biar inti dapat. Sebab kalau kagak inti tergelincir akidah inti, udah ngaji sama Anda nggak paham. Padahal Anda udah bahas. Misalnya lagi bahas ini, kalian datang, alhamdulillah. Yang nggak datang sama sekali. Paham ya? Makanya tonton. Ya, kalau yang buka YouTube, kalau nggak buka YouTube sih Anda nggak suruh, yang nggak punya kuota, Anda nggak punya duit. Ya, ini YouTube-nya yang lain mulu sih, TikTok orang mulu. Ya. Nah, itu dalam Al-Quran ini di juz akhlak 4 ini, ya, yang Syekh Ahmad Baroja rahimahullah ta'ala rahmatan abrar nyuruh kita lagi nanti buka kitab yang lebih besar, Imam Nawawi, Imam Ghazali, Imam Ibnu Hajar. Oh, lebih komplit lagi. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sungguhnya kami telah jadikan ini Al-Qur'an dengan bahasa Arab sudah. Kemudian apa? Fa idza ra'aitu musliman yastazi'u bil lughatil arabiyyah. Jika kalian melihat seorang muslim, kalau bukan muslim enggak usah diceritakan. Ya, ini orang Islam, mengaku orang Islam, kemudian kalian lihat dia mengejek-ejek agama, bahasa Arab, baru bahasa Arab. Kalian lihat fansahu, ya, nasihatin dia, kasih tahu. Ya, kita nggak usah pakai marah-marah. Kayak orang-orang yang mau marah-marah saking sifat dengkinya, kita nggak usah pakai marah-marah, nasihatin. Jangan, nggak boleh inti benci bahasa Arab, apalagi mau orang Arab, apalagi sama zuriyah Nabi Muhammad SAW. Kalau ada kejelekannya sebutin aja orangnya. Anda tahu sebab pilpres kemarin, ini nggak demen sama ini orang, kemudian dibawa-bawa semuanya. Ya, udah paham gitu. Sejak apalagi di pilgub kalah, ya. Sudah, jangan bawa keseluruhan. Ini baru bahasa Arab. Nasihatin, wari'u, kenalin. Anal istiza'a biha yu'addi ila bughdin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kasih tahu bahwasannya mengejek bahasa Arab aja sudah menunaikan, sudah mengarah kepada kebencian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gimana kepada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kenapa? Annal istiza'iha, mana dia tadi? Wa bugduhu kufrun. Mengejek bahasa Arab saja sudah menunaikan dia, kepastian dia di dalam membenci kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, kenapa? Wa bugduhu kufrun. Membenci Nabi Muhammad hukumnya kafir. Benci bahasa Arab sudah tertuju kepada Nabi Muhammad. Benci Nabi Muhammad, walaupun dia nggak bilang benci Nabi Muhammad, tapi bahasa Arabnya aja sudah menjurus kepada kekafiran. Kama warda fil hadis, sebagaimana dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Ini dalam hadis. Ya Salman, hai Salman, Salman Al-Farisi, Sayyidina Salman Al-Farisi, ini bukan orang Arab, orang Persia. Makanya Allah beri kelebihan orang Arab di atas bangsa yang lain. Ini jangan pakai marah. Ini dalam Al-Quran ada, dalam hadis ada. Justru kalian cintai
dapat tuh seperti Salman Al-Farisi. Dibilang apa? Antum ahluna, ya. Kata Sayyidina Muhammad SAW, kamu dari keluarga kami. Tuh lihat, yang bukan orang Persia, bukan orang Arab, karena cinta kepada Nabi Muhammad, cinta dengan bangsa Ansor, bangsa Arab, dengan bangsa Muhajirin, maka dimasukkan golongan dari bangsa Arab. Tapi bangsa Arab yang dikasih kemuliaan tidak mau menolak daripada Nabi Muhammad SAW, mereka jadi keluar dari bangsa Arab. Tuh, paham ya? Jadi bukan dari bangsa Arab kemudian kemuliaan, kalau dia nggak mau dengan kemuliaan itu, lepas Abu Jahal, Abu Lahab, ya, paham di sini. Jadi inti ikutin para habaib, inti dapat kemuliaan nanti dari Rasul SAW. Itu banyak hadisnya, ini nggak buka di sini. Itu tiap malam Selasa keempat di Ceger, aneh buka juga di malam Minggu ketiga di Rumah Rama. Itu Anda udah berapa setahun kemudian sebelumnya Anda buka itu karena Anda udah merasa akan ada gejolak demikian. Makanya Anda buka. Nah sekarang kita yang dikasih kelebihan para habaib, kemudian menolak ajaran Rasul, dia bisa keluar. Paham ya di sini ya? Tuh, ini untuk abna Rasul sama juga. Inti udah dicari kemuliaan jadi umat Nabi besar Muhammad, duluan masuk surga, itu hak prerogatif Allah. Umat-umat yang terdahulu yang Muslim, yang dia dulu dibantai, para pengikut Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh, beriman sama Nabi Nuh, dibantai dia karena mempertahankan tauhidnya, masuk surga, tetap kita duluan. Apakah mereka protes? Enggak. Paham di sini? Kita duluan gitu nih, yang nakal ya Allah, yang makhluk belakangan, yang ibadahnya paling umur 60-70 tahun, yang dulu ratusan tahun, sampai diseret, dibunuh karena ngikut Nabi Musa alaihissalam. Itu para penyihir-penyihir, itu dulu menyihir mereka. Kemudian membelot kepada Firaun, mengikuti ajaran Nabi Musa alaihissalam. Dibentang, disalib, dipotong. Ya, dalam Al-Quran, tangan kanan yang dipotong, kaki kiri yang dipotong, disilat. Tetap nggak tunduk kepada Firaun. Tetap masuk surganya duluan inti, yang tukang makan tidur. Kalau masuk surga. Tapi kalian menolak jadi umat Nabi Muhammad, maka kalian bukan masuk surga, malah masuk neraka. Paham di sini? Jadi Habib juga nggak enak. Tetap ada hukuman dari Allah Subhanahu Wa Taala kalau menolak sebagai ininya. Paham ya? Jadi nggak main jatuh-jatuhan di sini, justru ketika kita ada orang yang punya kemuliaan, senderin dia menjadi mudhofun ilaih. Kalau kita ini sebagai kulit, jangan jadi sendal, kulit jadi sampul Al-Quran, maka kalian menjadi mulia, bukan jadi dengki. Islam yang ngajarin begitu, jangan jadi seperti iblis. Ketika Allah punya prerogatif untuk memuliakan Nabi Adam, iblis ikut aja perintah Allah. Kenapa nolak? Paham di sini ya? Kalau benci ya benci aja, jangan pakai ngajak-ngajak orang. Ya, ini tentang bahasa Arab aja, subhanallah. Bahasa Arab jangan sampai dibenci. Ya. Kenapa? Nanti akhirnya menjadi kufur karena mengarahnya kebencian kepada Nabi Muhammad SAW. Kok begitu? Ini ada hadisnya. Ya Salman, wahai Salman Al-Farisi rahimahullah ta'ala. Kata Rasulullah, ya Salman, la tubghiduni, jangan kau benci aku. Ini bukan Sayyidina Salman benci sama Rasulullah, enggak. Ini nasihat buat kita ya. Lagi ngasih tahu, ya Salman, kamu jangan benci aku ya. Jangan benci aneh. Fatufarid dinak, maka engkau akan terlepas dari agama kamu. Jangan benci aneh, sebab kalau inti benci aneh, inti kufur. Lepas dari agama kamu yang kamu pegang sudah dengan kuat gara-gara benci. Fakultu, kata Sayyidina Salman, ya Rasulullah, kaifa ubgiduka wabika hadani Allah. Ya Rasulullah, bagaimana aku membenci kamu? Ya, sedangkan sebab kamu Allah telah memberi hidayah kepada aku, wabika hadanillahu, sebab engkau, karena engkau ya Rasulullah, aku diberi hidayah oleh Allah Ta'ala karena aku cinta kepadamu. Ya, tapi bagaimana caranya Anda bisa benci sama kamu? Kan lucu ya, hanya nanya begitu. Apa ini Rasulullah sindiran buat kita nih di akhir zaman? Gaulah kata Rasulullah, la tubghilul Arab, la tubghidil Arab, jangan benci orang Arab. Ini Nabi yang ngasih tahu. Kan nggak mungkin Rasulullah bilang jangan benci aneh ya Salman. Salman bingung. Sayyidina Salman, bagaimana aku membenci engkau ya Rasulullah? Sedangkan engkau yang mengenal Islam, engkau yang memberi taufik dan hidayah, sebab engkau aku jadi kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Apa kata Rasulullah?
Bahasa kita ini Betawi bukan soal benci aneh, bukan. Aneh bilang ente jangan benci aneh, maksudnya latub gidil Arab. Jangan benci Arab. Fatub giduni, maka kau telah membenci aku. Ini Rasulullah katakan, hati-hati. Jangan benci Arab, sebab engkau telah membenci aku. Ya, kasih tahu tuh mereka tuh. Ya, man ghassakal Arab, man ghasyal Arab, siapa yang dengki kepada orang Arab, lam yadkhul fi syafaati, enggak masuk di dalam syafaatku. Jangan dengki. Bawa dia cari Arab yang kafir, Arab yang munafik, Arab itu tukang minum, tuh Arab. Itu kan pribadi. Paham nggak? Jangan bangsa Arab yang dibawa. Nggak masuk dalam syafaatku, kata Nabi. Walam tanalhu mawaddati, nggak bakal kebagian memperoleh daripada kecintaan aku. Wa amaron Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi memerintahkan bihubbil Arab, untuk mencintai Arab. Ini Nabi yang suruh, bukan Habib yang suruh, bukan sipulan, bukan. Paham ya? Bukan Habib ini, Nabi yang suruh. Nggak percaya, sudah nggak apa-apa. Kita nggak marah. Ya, bukan sebab karena aneh, bukan. Nabi yang suruh. Agar memperoleh syafaat Nabi. Karena kalau inti udah ada tertanam kesenangan inti cinta sama Arab, inti bakal cinta sama bahasa Arab. Inti akan cinta kepada orang Arab. Siapa? Utamanya Habibuna Muhammad. Kalau itu udah ada kebencian sama bangsa Arab, nanti ujung-ujungnya gak demen sama bahasa Arab, gak demen. Nabi bangsa Arab ya, oh iya, kadrun dah. Itu bahasa-bahasa benci Arab awalnya kadrun, kadal gurun. Itu bahasa-bahasa komunis begitu, hati-hati. Ya, drun. Ya. Ketawain aja nggak apa-apa. Ya, dunia sebentar kok, nanti ada akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, untuk cinta kepada Arab, apa kata Nabi? Faqala ahibbul Arab, cintailah oleh kalian Arab li salasa, sebab tiga nih. Inti cinta Arab karena tiga. Kalau ngapain sih lu sampai cinta banget sama Arab? Karena liga bolanya, karena ceweknya. No, Anda bangsa Arab, Anda cinta karena apa? Karena tiga dari Nabi Muhammad SAW. Apa kata Nabi? Ahibbul Arab li salas. Cintailah Arab karena tiga perkara. Di anni Arabi, karena saya orang Arab. Wal Quran Arabi, dan Quran berbahasa. Wa kalamu ahlil jannah Arabi, dan percakapan nanti di surga kita dengan bahasa Arab. Kan kita nggak ngomong begini nih di surga. Taklim lagi kita ngobrol. Udah pakai Masya Allah. Ini begitu udah. Ahlan wa sahlan. Habib, saya dulu nggak belajar bahasa Arab di sini, nggak jadi masalah. Allah kan yang punya bahasa, dibisain. Apalagi taruh deh nggak bisa, ya ente tinggal di surga baru 3 tahun nggak bisa ngomong. Sama aja di sini nggak bisa ngomong, ente jadi TKW di Arab, jadi supir bus. Masa 10 tahun nggak bisa bahasa Arab, bisa nggak? Bisa, apalagi surga kan selamanya. Itu selama di surga baru 3 tahun nggak bisa ngomong kan bahasa Arab. Godain bidadari lagi. Ya milik lu, nggak apa-apa ya, lu belajar. Ya, kan enak, simple. Dikasih kemudahan Allah Subhanahu wa taala untuk bisa kita mencintai Arab, ya, sebab karena Al-Qur'an bahasa Arab, karena kalamnya Ahlul Jannah bahasa Arab, yang tentunya yang pertama adalah Nabi Muhammad, ya, dilahirkan dari bangsa. Ini panjang lagi kalau ceritakan. Ya, ini cuma mengkonter aja karena guru-guru kita bilang, kemarin kan guru kita bilang, ya, counter orang-orang yang mudah ada mulai titik kebencian terutama kepada menyangkut akidah. Nanti akhir kita keluar dari agama Islam. Ya, ini yang itu. Bagi Rasulullah salamun alaihi ya Rabbi asyhadu wa daraji ya Rasulullah salamun alaihi ya Rabbi asyhadu wa ya Rasulullah salamun alaihi ya Rabbi asyhadu wa daraji Allahumma sholli. Salah satu penyakit hati, ya, yang di hati kita, adat yang jelek, kebiasaan yang buruk, sifat yang tidak terpuji, yaitu diantaranya bakhil, pelit, ya, kasal, malas,
jubn, penakut. Sampai Rasulullah doakan kita dalam hadis yang sahih itu, dalam doanya ditaruh di di wirdul latif. Ratib dan wirdul latif itu nggak keluar dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis sahih yang dikumpulkan menjadi wirid harian kita pagi maupun petang. Ya, kenapa disusun? Agar inti punya bacaan yang konsisten, yang istiqomah. Karena dalam hadis istiqomah itu lebih bagus walaupun sedikit daripada banyak nggak istiqomah. Kalau inti cuma ngambil bacaan doang, besok ada nggak kebaca, ada yang baca ini, ganti-ganti mulu. Ya, dari latif, Allahumma inni a'udzubika minal jubni wal bukhul, dari sifat takut, dari sifat pelit, dari sifat ajzi wal kasal, dari sifat lemah dan malas. Udah lemah, malas, udah deh, calon miskin. Ya, calon orang miskin. Udah lahir dari orang miskin, tambah miskin. Berapa banyak orang dari lahir miskin, dia berjuang sehingga menjadi orang-orang kaya. Tapi kalau ngomong gini, ya udah, emang manusia begitu. Al-karam wal bukhul, ada sifat yang terpuji yaitu dermawan, karim, karom, sifatnya Allah Ta'ala al-karim, dan ada sifat yang pelit, bukan sifat Allah. Sifat Allah karim. Ya, karom itu dermawan, bukhul yaitu pelit, pantat kuning gasiran. Ya. Kenapa kita bicarakan ini? Karena al-insan matbu'un ala hubbil mal. Manusia memang tercetak sudah. Tabiatnya itu hubbil mal, cinta sama harta. Jadi jangan pakai munafik. Benar gak? Kalau dikasih jam yang mahal, gira gak? Jadi dikasih mobil yang cakep, apalagi dikasih. Gak beli. Oh, itu punya duit miliaran, mau beli yang cakep, ya gak apa-apa. Jangan pakai nyalain. Apaan tuh Ustaz Habib, mobil cakep-cakep, ini punya duit dia sendiri, lu dengki amat sih. Kecuali dia boleh korupsi, yang korupsi lu nggak ngomongin kok. Yang korupsi lu nggak ngomongin, yang mabuk, yang gangster no banyak, Depok no Depok. Depok, ini baca, Masya Allah, di satu berita, sebelum COVID nggak ada kejahatan, alhamdulillah rendah. Setelah COVID, kemudian ini di bulan Ramadan belum selesai nih. Dalam satu bulan sudah 63. Apa yang terjadi? Bukan 63 tawuran. Tawurannya 360. Ya, gitu. Belum lagi gangsternya. Kejadian luar biasa. Jadi sehari yang ketiga. Ya, polisinya bingung. Ya, ya, di bulan yang mulia, di bulan menahan nafsu, ada begituan. Itu sifat apa? Komunis, teror. Ya, sifat teror, meneror, itu sifat komunis. Ini belajar lagi sejarah, udah nggak ada ya pelajaran sejarah ya. Nah itu sifat manusia begitu. Matbu'un ala hubbil mal, wal hiris ala jam'i, dan rakus di dalam mengumpulkannya. Kok begitu? Kama qala Allah Ta'ala, sebagai firman Allah Ta'ala, kalian sering baca, bal tu'sirunal hayatad dunya. Ya, begitulah mereka membekas dalam kehidupan dunia manusia begitu. Ya, tapi dikasih tahu wal akhiratu khairu wa abqa. Tapi ingat, apa yang inti kumpulkan bakal lenyap, karena bagaimana juga hakikatnya akhiratlah yang kekal dan abadi. Inti mau punya mobil, istri yang cakep, silahkan. Kalau nggak dibawa taat, habis selesai. Akhirat yang menunggu. Bawa manfaat, insya Allah itu nanti jadi abqa. Tapi kalau nggak bawa manfaat, jadi bukhul. Nah, itu yang bahayanya ketika dia pelit. Ya, apalagi dia berbuat yang dolim. Ya, jadi sebab duitnya, sebab pangkatnya, sebab perbuatannya dia menjadi namimah, hasad, dengki, udah dibahas ya. Itu lihat-lihat lagi nanti streamingnya yang sesi pertama, kedua, ketiga tentang hasad dan dengki, namimah. Di sini ada nih lebih dari namimah. Ya, di dalam kitab ini ada, di kitab akhlak keempat. Lebih besar dari namimah, tukang fitnah, ya apa? Yaitu seorang, ada hadisnya nanti. Ancamannya serem banget. Seorang yang melaporkan kepada penguasa untuk memenjarakan seseorang yang berbicara hak. Ya. Jadi kalau mau bicara agama udah dari zaman dulu udah ada. Nanti jangan jadi orang yang begitu ya. Nah, baik. Jangan jadi penyakit maradil bukhul, jadi penyakit pelit alladzi wa asyaddul amrad, karena itulah sangat penyakit yang sangat berbahaya.
Kama fil hadis ayuda'in adwa minal bukhul fa idza ta'awwad tal karam fa anta muflih wa mahbubun indallahi summa inda khalqih. Kama qala ta'ala wa man yuqa syuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Ya, nanti ini kan di bulanan ini kita hanya untuk kesimpulan-kesimpulannya. Lebih jelasnya insyaallah panjang umur, sehat afiat tentu kita bedah di kitab secara perlahan biar kita tahu ya ancaman-ancaman orang-orang yang pelit ya. Ada bakhil, ada syuh. Kalau bakhil ini dia pelit sama hartanya aja, tapi kalau syuh dia pelit sama harta orang lain. Paham nggak? Ya, misalnya Afi ngasih ane duit, inti yang nguring, inti ngaji, ada parkiran, ada ngasih ustad, ada yang gergetan, itu namanya syuh. Orang yang baik, inti yang gasiran, ya, paham nggak? Iya, ngapain lo kasih dia? Apa namanya? Ya syuh namanya, maksudnya orang dinasihatin, ngapain lo ngasih dia? Ustadz lu kasih, kiai lu kasih, habib duit dia, lu yang marah-marah. Ya, syuh tuh, itu syuh namanya. Ya, balaun azim. Ya. Jealous, ngerti jealous ya. Lembur. Ini kalau ini sih bukan ke situ arahnya ya. Di kampungnya di perempuan cakep, kawin dengan orang. Padahal udah punya bini. Bagus ini nggak ikut ya. Wala yahsabanna alladziina yabkhuluna bima ataahumullahu min fadlihi wa huwa khairal lahum bal huwa syarrul lahum sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Nah, ini adalah satu ayat Al-Qur'an. Jangan sekali-kali menyangka orang-orang yang bakhil, yang pelit. Orang-orang yang bakhil, yang pelit, jangan sekali-sekali menyangka dengan apa yang Allah berikan keutamaan. Ya, Allah berikan keutamaan apa? Kekayaan. Keutamaan kan dari Allah. Bukan hasil usaha dia, Allah yang berikan. Ya, jangan nyangka ya. Inti punya duit, inti kumpulin, inti pantat kuning, pelit, huwa khairul lahum, itu baik buat kalian. Tidak, bal huwa syarrul lahum. Itu adalah bahaya, kejahatan bagi mereka. Sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Nanti dia akan dilingkerin, akan kalau ular apa ngelingker ya? Benar, dililit, akan dililit. Ma bakhilu bihi, apa-apa yang dia telah pelitkan yaumal qiyamah. Ya, dari hartanya. Makna itu di situ yang melilit siapa? Suja'u aqrab. Ya, Suja'u aqrab kita udah pernah tahu kan? Ya, hayatun adalah ular, hayatun basaqata jildu ra'siha, yang kepala kulitnya udah ngelupas. Ya, ngelupas nih. Jadi kalau inti lihat ular, kepalanya udah ngelupas. Wah, Suja'ul aqrab nih. Ya, kepalanya ngelupas. Bukan kepala burung, bukan. Kepala burung ngelupas tuh berarti di sini wasummiha likasrati summiha. Banyak racun ya. Rur, banyak nggak Rur? Makanya zuar. Ya, nanti kok kagak ngelotok tuh pala. Kulitnya ngelotok gitu. berarti tuh zat-zat spermanya udah beracun. Jangan ada mau nikah nanti. Makanya berapa banyak perempuan dikawinin meninggal mungkin itu kali. Dikasroti sumiha. Ya. Ini biar yang tidak kejam. Nanti di akhirat ada ular yang begitu besar, yang kulit kepalanya udah melotok. Sebab apa yang melotok? Dikasroti sumiha, karena sangat banyak itu racun yang berbisa. Ya, watuli umriha, karena udah tua banget itu, udah bangkotan, udah tua banget itu umurnya, memang dipelihara sama dia di dunia. Ketika dia nimbun, itu yang bakal jadi dia nanti. Ya. Nah, kemudian dia akan melilit, ya, dia akan melilit, ya, kepada orang itu, ngatokin dia, terus, ya, dikuburnya dia sampai hari kiamat, ya, terus nanti sampai ketemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Itu orang-orang yang bakhil di dalam
apa namanya, hartanya dia. Nah, kemudian ini kesimpulannya aja. Hasinu amwalakum bizakah, bentengi harta kalian dengan zakat. Nanti ada zakat, ya, zakat itu kewajiban. Ada zakat, baik zakat fitrah ataupun zakat mal. Kalau fitrah berarti pakai makanan pokok. Anda bilang beras karena di Indonesia, jadi makanan pokok aja. Karena di sini ada orang Zimbabwe, ada orang Mesir, ada orang Indonesia, iya, karena kan YouTube. Nanti kalau dengar beras, dinyari beras nggak ketemu, gandum, ya. Tapi bukan boleh pakai duit mazhab ini ente ikutin, ente mau yang enaknya aja sih, ya. Jangan pindah-pindah mazhab. Kalau ente udah mazhab Syafi'i, pakai mazhab Syafi'i. Kalau emang di mazhab Maliki, silakan. Mazhab apa? Hanafi, silakan. Tapi bayarannya juga dengan syarat dan gandum yang harganya bisa 100.000 misalnya. Ya, jadi bayarnya 300.000, ini mau 30.000. Ya, makanya pengurus-pengurus di masjid-masjid atau di musola siapin beras. Dia pakai duit, beli nih, dia untuk tukang beras nih. Padahal ambil juga, ya, beli transaksi udah selesai. Udah selesai, pegang dulu nih beras, pegang. Udah ada akad, iya, apa namanya, ijab kabul gitu ya, kayak orang kawin ya, mobil tuh. Oh, gampang nggak? Gampang, mudah. Beb kan mesti beli beras dulu, ngutang dulu beras. Ntar tinggal bayar berapa? Ya, ngambil sekarung dulu 50 liter, ntar habisnya cuma yang pakai duit cuma habis 30 liter, balikin lagi bayar yang 30, mau tukang beras nggak mau. Ya. Kalau yang nggak ngerti, sebab nggak bisa orang dikasih tahu semua, kan nggak ngaji. Ya. Tuh, kalau harta mal baru pakai harta. Kalau kambing, kayak kambing. Kalau punya perkebunan, ya misalnya anggur, korma, pakai korma, pakai anggur, sesuai ininya. Nanti ada kan zakat pertanian, zakat perkebunan, zakat peternakan, ada semua. Wadau mardokum bisodako, dan obati penyakit kalian dengan sodako, ya. Nah, itu kalau sodako buat penyakit juga. Ya. Kemudian afdalul amal, afdalnya amal, ya. Antudkhila ala akhikal mukmin, engkau memasukkan kepada saudaramu yang mukmin sururon, yaitu rasa kegembiraan. Ya, orang dibikin gembira aja udah senang. Ya, biasanya umum, ya kasih hadiah, orang bilang cariin istri, ya apa aja, cariin orang kerja. Pokoknya yang orang mukminnya orang mukmin, bukan orang biasa. Mukmin di sini dikatakan mukmin. Siapa ya? Orang-orang mukmin, guru-guru, ulama. Ya termasuk inti kalau benar-benar orang yang mukmin, mudah-mudahan kita termasuk orang mukmin. Jadi girang ini enak. Kalau kita nggak masuk mukmin susah. Girangin saudara kamu yang mukmin, kata Nabi, itu seafdol-afdolnya amal. Seafdol-afdolnya amal. Atau dia anhudainan, atau melunaskan hutangnya. Sebab hutang paling berat. Ya, Nabi nggak mau sholatin kalau ada hutang. Makanya pertama ketika ada hutang yang disebut apa? Ketika orang meninggal nih yang disebut apa? Utang. Sebab nggak bakal selamat dia kalau ada ridhonya dari orang yang menghutang. Makanya inti punya hutang, kasih tahu anak inti, kasih tahu bini inti, jangan hutang di mana-mana, meninggal. Bini nggak tahu, anak nggak tahu, saudara nggak tahu. Waduh, parah dah. Ya, maka kalau inti punya uang, ya, maka bisa bebasin hutang orang. Utang lu berapa? 20.000. Bayar lu segitu doang. Gue pikir sih 1 juta kali gue bayarin. 20.000. Ngerokok 30.000. Orang sekarang gitu, galakan yang utang. Ya. Tuh, girangin saudara inti yang mukmin. Gak mesti pakai uang, pakai kata. Atau memberikan makan sepotong roti, khubzan. Kasih orang makan roti, nasi uduk, apaan aja, ngopi, pahala besar. Sayyidina Ibrahim alaihissalam selesai, setiap pojoknya beliau sholat 1000 rakaat.
Setiap pojok dari Ka'bah yang telah dibangun, beliau sholat sunnah 1000 rakaat. Allah puji, alangkah bagus perbuatan engkau. Tapi ada yang lebih indah. Allah nggak hina, enggak. Emang bagus, pekerjaan bagus. Tapi ada yang lebih indah. Kau beri orang yang makan itu lebih bagus apa yang kau telah kerjakan. Ya, sama seperti perkataan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ya, yang kamu pergi bangun masjid. Ya, sedangkan ada orang yang lagi berintik kelaparan yang dikasih makan. Ya, makanya jangan pelit kalau di jalanan atau tukang minta-minta. Kita nggak tahu snuzon aja, mungkin dibuat makan perih perutnya dikasih. Ya, nanti ada cara-caranya. Dikasih siapa yang lebih berhak ada tuh catatannya di Zakarus Suyuti fi Khamasiyah, ya, di dalam kitabnya Imam Suyuti tentang pahala sedekah. Ini kita bicaranya secara umum dulu. Kemudian wa tazidu fir rizq. Masih lanjutkan Nabi akan menambahkan orang tersebut di dalam rezeki. Wa takunu shadaqah dillan li sahibiha fi syaddil haril mawqif yaumil qiyamah. Sedekah itu akan menjadi naungan kepada pemiliknya yang berbuat sedekah dari panasnya nanti di mana hari kiamat tempat kita berdiri. Itu panas luar biasa. Ya, wa takunu sababan li khifatil hisab. Menjadi sebab sedekah itu meringankan hisab. Nanti kita hisabkan berat jadi ringan. Wasigalil mizan, beratnya menjadi timbangan kita. Wal jawaz ala sirat, lintasan yang cepat nanti di sirat, di mana sirat jalannya bisa 3.000 tahun, itu sebentar doang. Wa ziyadatid darajat fil jannah, yang menambahkan derajat dia ya di surga. Man at'ama akhahu hatta yasba, siapa memberi makan saudaranya sehingga kenyang. Tuh, makanya biasain tuh yang udah ngerti, alhamdulillah teman datang kasih makan kenyang. Ya, inti ke rumah guru sering aja. Posisi guru begitu kasih makan sehingga kenyang. Teman inti ini lihat ya, wasaqahu hatta yarwi, minum sehingga kenyang sampai kembung. Enak inti kasih. Tapi inti biar tahu, nah ini dia posisinya luar biasa. Tuh yang Anda bilang. Oh, enakan dia dong. Jangan begitu inti, jangan pelit. Nah, inti yang tahu diri yang dibawa, jangan mumpung aji mumpung. Kalau bisa inti juga berbuat, tuh Islam begitu. Maka ada yang dikasih kelebihan, ada enggak. Paham enggak? Gitu. Semua bukan musamaratakan. Ya, enggak begitu Islam. Nanti di situ inti akan dapat semuanya, akan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Bukan Allah enggak adil. Inti mau cari keadilan sendiri dengan samaratakan. Dengki inti. Ba'adallahu minan nar sab'ata khanadik. Maka Allah jauhkan dari api neraka sebanyak 70 sab'ata, yaitu 7 khanadik, 7 keparit ya, hendak ya. Mabaina kula khandak, setiap hendakin, setiap khandak ini, setiap parit ini khamsumi'ah amin, yaitu khamsumi'ah amin, yaitu jarak 500 tahun. Setiap lubang parit itu jaraknya 500 tahun. 7 parit yang mencegah inti dari neraka. Ibaratnya ini ada penjagaannya, ya. Ini neraka, itu udah dijauhkan tuh buat masuk neraka. Artinya mustahil inti bakal dimasukin neraka. Allah Taala. As-sadaqah tudfi'ul khati'ah kama tudfi'ul ma'un nar. Sedekah itu meredamkan kesalahan sebagaimana api memadamkan air memadamkan api. Jadi inti punya kesalahan banyak. Allah murka dengan kesalahan kita, tapi jadi redam, jadi padam. Allah nggak murka lantaran kita sedekah. Ya. Ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Takutlah dengan api neraka, walaupun hanya sekedar sebelah korma. Syikki itu satu biji kan, satu sebelah. Korma kan kecil, sebelahnya. Ya. Fa illam tajidu, kalau nggak punya juga inti saking miskinnya, karena memang sedekah disuruh walaupun miskin. Ini bukan golongan orang kaya, apalagi kaya ketika dikasih nikmatan. Wah, karena ancaman inti. Paham ya? Gitu. Itu juga posisi orang dikasih kemuliaan. Memang kelihatan enak, tapi jadi ancaman ketika dia tidak berbuat yang baik, tidak mau berdakwah. Paham tuh di situ. Nah, inti yang nggak punya apa-apa, berbuat untuk bisa berbuat. Nah, begini juga ketika kita dikasih kemiskinan, jangan meratap, Allah nggak adil, Allah nggak adil. Enggak, tetap masih bisa berbuat. Dengan apa? Menerima sedekah, alhamdulillah. Tapi tetap aja kita disuruh sedekah, walaupun sedikit, nggak apa-apa.
Fa'ilam tajid juga nggak punya tajid fabi kalimatin thayyibah, maka dengan kalimat-kalimat yang baik, kalimat yang baik dengan kalimat tata cara bicara yang sopan santun itu juga menjadi sodaqah. Ya. La tahgiranna minal ma'ruf, jangan ngeremehin dari barang yang ma'ruf, yang baik. Syai'an, sesuatu apapun, jangan kalian dari barang yang ma'ruf, yang baik ini jangan kalian hina, anggap sepele maksudnya. Walau antal ko akhaka biwajhin thaliq, sekalipun sekedar inti muka yang enak teman, muka yang manis, biwajhin thaliq tuh wajah yang enak, jangan remehin tuh, itu pahalanya besar di sisi Allah. Sekalipun tidak keadaan sakit masih enak dilihatnya. Ya kan kagak duit banyak mungkin kagak enak, cuma takut dipinjem. Ya, walhasil tuh jangan diremehkan tuh, ya. Senyum, lihat Nabi nggak pernah kelihatan masam, nggak pernah, ya. Itu abusan komtoriro, karena kalau Habib sering begitu, ya tahu lo muka abusan komtoriro. Muka yang cemberut, muka yang masam, yang beringas, ini nauzubillah. Itu tahu ente muka apa di dalam Al-Quran? Muka ahli neraka nanti begitu, abusan komtoriro, itu disebut sama Allah Ta'ala. Ya, muka yang masam bahasa kita masam. Gimana sih bang muka masam? Ani nggak pernah sih, apalagi dari perempuan. Biasa sama. Mesem coba inti masam, bukan mesem. Jangankan mau pacaran, bini yang udah lo nikahin 20 tahun diketok lo. Itu muka lu kagak enak dilihat. Nah bahasa kita gitu, nggak enak, biar enak dilihat. Nggak capek apapun dia. Nabi Muhammad SAW dihadapin orang dengan wajah yang cerah, ya Allah, jahil bahasa Jawa dulu. Iya, jujur cetek. Jangan. Ya. Watasaddaq fi kulli yaumin bi syai'in wa in gola, bersedekah setiap hari dengan sesuatu, bukan dengan uang aja, dengan sesuatu ingkola sekalipun sedikit, walaupun cuma 1.000 perak. Paham ya? Jangan ditolak. Anda punya umi begitu tuh, nggak ada kita duit, beras, nggak ada beras, ada apel di rumah atau apa, jangan ditolak, walaupun sedikit, kalau bisa setiap hari. Sini kan jarang kami minta, ya itu mesti girang gitu. Waj'alhu min awalin nahar, jadikan itu setiap di awal siang, maksudnya di pagi hari. Kalau bisa, apalagi ini yang berangkat kerja pada pagi-pagi jalan, ya siapin ada 1.000 2.000. Fa innal bala la yatakhattas shadaqah, sesungguhnya bala nggak bakal bisa melangkahi sedekah. Ya, kalau andai kata juga kena bala itu ringanan, kalau nggak sedekah parah lagi. Masih banyak lagi, nanti kita akan bahas bagaimana. Ya, mana qasamalun min sedekah, tidak akan berkurang harta dari sedekah. Habib saya nggak punya, sedikit cuma bisa 1.000. Wah, 1.000 inti susah, itu lebih hebat daripada yang kaya 1 juta. Karena sabaqo dirhamun alfa dirham. Ya, mendahului 1 dirham dari 1.000 dirham. Sabaqo dirhamun alfa dirham. Yaitu mendahului 1 dirham ibaratnya 1.000 perak, melampaui yang 1.000 kali 10 berapa? 1 juta. Gitu ya, bahasanya yang paling gampang kalau ngerti dirham berapa. 1.000 ya bisa melampaui, ngepot, ngebut, ngalahin yang 1 juta. Bagaimana itu? Karena kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada rojulun, ada laki-laki yang memiliki illa dirhaim, la yamliku illa dirhamain. Seorang laki-laki yang punya duit, bahasa kita aja deh, cuma 2.000 dirham, tasaddaq bi ahadihima, cuma bisa sedekahin 1.000, yang 1.000-nya lagi dikantongin buat dijajan, ya. Gitu. Sedangkan ini duitnya nggak kehitung banyak, ya disedekahkan yang 1.000 dirham, tetap yang 1 dirham itu lebih nih, karena ini lebih apa, berasa keluarnya, ya 50%, persentasenya 50% ibaratnya. Kemudian lagi lebih berat untuk mengeluarkannya, ya lebih berat, bukan di berat hati, bukan, karena luar biasa dia harus potong tuh anggaran dia. Subhanallah. Ya, jadi artinya nggak ada yang sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya belajar
bersihin hati kita, jangan ada sifat dengki. Nanti kita tahu makna keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun status yang diberikan kepada kita, mau kaya, alhamdulillah. Mau miskin, alhamdulillah. Mau jadi keluarga Nabi, menjadi Habib, alhamdulillah. Nggak jadi Habib, alhamdulillah. Nggak jadi masalah. Nggak jadiin Habib juga gue nggak bingung, nggak pakai sedih. Ini jadi Habib juga dari Allah. Nggak ada Habib-Habib, itu bikinan Yahudi. Habib bikinan Yahudi, dari mana? Habib itu bahasa cinta kasih. Ya, Habib dulu memang nggak dikenal, namanya Sayyid ada Syarifah. Makanya kenapa Anda nggak pakai Habib kan? Selalu pakai Sayyid, karena sudah merasa. Habib tahu aja dikit-dikit merasa. Anda kan orang yang perasa. Sebelum kejadian sesuatu gak ada merasakan. Makanya di mana-mana jarang pakai Habib. Ustadz Sayyid. Karena memang dulunya Sayyid. Habib itu belakangan dipanggil karena jin asih zaman Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Sebelumnya Asyah dipanggil. Syekh Abdul Salim, Syekh Kabir. Ya, nggak jadi masalah mau pakai Habib, Syarif, Sayyid, apa-apa. Malah Habib-Habib itu sendiri jarang ada urusan dia tuh para Habib Mu'alim, pokoknya Habib Alama ini murid-muridnya atau orang yang mengarang, yang mencetak kitab. Beliaunya nggak ada nyebut begitu. Al-Fagir mereka mengatakan, menghilangkan Habibnya dengan Al-Fagir, yang hina, yang miskin di hadapan Allah. Bukan dibangga-banggakan, inti jangan salah. Inti kan bukan Habib jadi nggak tahu. Ini yang Habib ini tahu diri, nggak bakal pernah untuk menyombongkan diri. Karena tahu ilmu belajar. Kalau ada satu dua, nasehatin. Jangan diberantas semua. Sama seperti ketika kalian dikasih kekayaan, udah belajar, sombong nggak? Ketika udah belajar, nggak berani sombong. Ada ancaman Allah. Kalau inti nggak belajar, mungkin bisa sombong. Tapi apakah inti bisa menggeneralisir? Generalisir, ya. General, ya, generalisir. Nyata, menyamat, iya, kenapa kami bahasa begitu? Iya, orang-orang yang begitu jangan dibawa serius. Ya, paham ya? Ketawain aja, yang tetap hina-hina di sisi Allah, yang mulia di sisi Allah. Yang kebakaran jenggot, ini jangan marah, jangan dipancing untuk marah. Nanti di bab marah udah disebutkan kemarin. Ya, itu sebab nanti awalnya dengki, hasud dan sebagainya. Ya, jadi karena ada satu pihak atau ini jangan disamain semua. Sudah, ya, ini berlaku dari zaman dulu udah begitu, udah terjadi dari zaman dulu begitu. Tahun 93 aja dulu ketua MUI malah, ya, di Indonesia ada jelas, ya, Sunan Jibril buka di karena ada saksi nyata. Ya, almarhum Gus Dur bicara, Habib Novel bin Jindan bicara, Sayyidi Wali bicara semua. Ya, cuma sekarang kan nggak kompak. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya, makanya bersatu kalian. Makanya bilang begini, nyatu ada girang, apalagi sebulan sekali. Girangin guru aja udah. Ya, gantian Anda datang ke tempat inti datang. Sebulan sekali. Ya, mudah-mudahan Allah kasih istiqomah. Nanti setelah pengumuman apa yang harus dibicarakan setelah pengajian ini. Wallahu a'lam bishawab. Rabbi zidni ilma. Bersihkan hati kita, jangan ada sifat-sifat yang tercela yang sudah dibahas, bisa diulang lagi dalam pengajian kita di setel YouTube-nya, diulang-ulang lagi, mudah-mudahan manfaat kita dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ya rabbana